Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Vilandita. Ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Udah pesugihan ya. Wah, pesugihan selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jawa Timur. Akhir tragis, pesugihan buntel mayit. Daryono memahat sisi terakhir kursi itu dengan gerakan lambat. Bila-bila kayu jati yang semula kasar, kini mulai menampakkan bentuk sandaran lengkung sederhana, kaki-kaki lurus yang tak muluk-muluk, dan dudukan yang halus dari gosokan amplas yang sudah dipakai berulang kali. Tangan kirinya kotor oleh serbuk kayu, menggenggam sisi kursi, sementara tangan kanannya mengayunkan pahat kecil, jemarinya keras, retak di sela-sela kuku seperti kulit tanah yang tak pernah benar-benar mendapat hujan. Udara sore masuk lewat jendela bengkel kecil itu, membawa bau serbuk kayu, asap dapur, dan tanah lembab. Lampu gantung mengayun perlahan karena angin. Lampu itu menggantung dari kawat tua, berayun seperti waktu yang tak pernah diam tapi juga tak kemana-mana. Di seberang ruangan, suara langkah kaki kecil mendekat. Iva berdiri di ambang pintu dapur. Tubuhnya kurus, berkain batik lusuh yang ujungnya terseret lantai semen yang dingin. Rambutnya digelung asal, ada helaian yang terlepas dan menempel di dahi yang berminyak. Mata Iva menatap lantai dapur. Di pojok, kendi penyimpanan beras yang memang penuh, kini tinggal 2 kali tanakan saja. Kita harus beli beras lagi, katanya lirih. Daryono tidak menjawab. Dia meletakkan pahatan, menyeka keringat dengan punggung tangannya, nafasnya berat. Uang hasil kursi ini belum cukup, ujarnya setelah jeda yang panjang. Iva mengangguk, masih menatap lantai. Wajan di atas tungku hitam. Tak ada suara gemertak kayu terbakar hari ini, tak ada aroma tumisan bawang atau nasi panas. Kamu masih percaya kalau semua ini ada gunanya? Suara Iva patah, tenggelam dalam dengung nyamuk betang. Daryono diam. Tangannya meraih sepotong kain lap yang sudah berubah warna, menyeka permukaan kursi. Seperti itu bisa menghapus pertanyaan yang baru dilontarkan. Kamu tahu maksudku kan? Iva melangkah masuk, sandal jepitnya menyapu debu lantai. Dia berdiri di belakang Daryono sekarang. Wajahnya menunduk, tetapi suaranya naik. Sudah 10 tahun, Mas. 10 tahun kita hidup begini. Rumah bocor, dapur kosong, dan suaranya menggantung. Dia tak perlu melanjutkan. Anak. Ya, kata itu selalu jadi lubang yang dalam di antara mereka, yang tak bisa diisi oleh kayu atau beras atau bahkan cinta yang sudah tak tahu bentuknya kini. Daryono menarik nafas panjang, lalu ia meletakkan kursi itu ke dinding seolah menyudahi pertarungan dia mereka. Aku kerja keras, Pak. Setiap hari, dari pagi sampai malam. Kamu pikir aku gak capek? Capek? Iva tertawa kecil tapi getir. Kita ini capek, tapi capek yang gak ada hasilnya, Mas. Kamu kerja, aku menunggu. Kita miskin, dan aku sendiri. Dia menunduk, menahan air mata yang mulai memenuhi matanya, tapi ia sudah terlalu terbiasa menangis dalam diam, jadi tak ada isak, hanya bahu yang bergoyang pelan.
Daryono berjalan ke dapur, membuka kendi air. Dia menuang air ke gelas yang meneguknya tanpa bicara. Dinding dapur penuh noda asap, atapnya bolong di sudut, membiarkan cahaya senja masuk seperti sembilu yang menusuk pelan-pelan. Di atas meja, piring kosong berjejer, seolah sengaja diperlihatkan tentang makan malam yang terjadi. Jadi, kamu mau apa? Iva menatapnya. Mata mereka bertemu, dan di sana, di antara kelopak yang lelah dan alis yang mengernyit, terbentang lautan luka yang terlalu luas untuk diseberangi. Aku mau pergi, Mas. Maksudmu apa? Cerai. Kata itu meluncur seperti batu yang jatuh ke dasar sumur. Tidak meledak, tapi dalam, sangat dalam. Daryono memalingkan muka. Dia menatap ke arah luar jendela. Langit mulai jingga. Burung-burung melintasi petak-petak sawah yang kering. Di ujung padangnya ada 2 pohon jati tua, berdiri seperti saksi bisu dari segala yang pernah mereka impikan. Dulu mereka duduk di bawahnya, membayangkan rumah besar, suara anak-anak, dan dapur yang tak pernah kosong. Kalau memang aku bukan lelaki yang kau harapkan, kenapa kau bertahan selama ini? Tanyanya pelan. Karena aku masih berharap. Iva menjawab cepat, matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang harapan itu tinggal lapu. Seperti tungku ini, bekas nyala tapi dingin. Daryono menunduk, jemarinya menggenggam ujung meja dapur. Keras, dingin bicara. Dia ingin mengatakan sesuatu yang bisa membatalkan semua ini, tapi tak ada kata yang cukup. Tidak mudah bagiku untuk mengatakannya, Mas. Suara Iva merendah. Dia berjalan ke kursi yang tadi dipahat Daryono, lalu duduk di atasnya. Kursi itu sedikit berderit, menyesuaikan diri dengan tubuh yang penuh beban. Aku udah capek, Mas. Aku udah capek hidup begini, tanpa anak, tanpa masa depan. Kita bukan lagi sepasang orang yang menunggu keajaiban. Kita cuma 2 bayang-bayang yang saling menumpang nafas di rumah yang terlalu sempit untuk menampung rasa kecewa. Daryono tak bisa bicara. Tangannya menggantung di udara, lalu jatuh pelan ke sisi tubuhnya. Kalah. Bukan oleh perempuan itu, tapi oleh waktu, oleh harapan yang tak tumbuh, dan musim yang tak pernah berpihak. Lampu gantung terus bergoyang. Kursi itu diam. Hari-hari setelah itu berjalan seperti arloji rusak, terus bergerak, tapi tak tahu ke arah mana. Daryono tetap mengerjakan kursi dan meja pesanan dari tetangga sebelah desa. Sesekali dia menambal kandang ayam yang mulai keropos. Dibicara seperlunya, makan secukupnya, tidur sekedarnya. Rumah mereka jadi senyap seperti halaman buku tua yang tak lagi dibaca siapapun. Lalu Rohma datang. Dia muncul sore itu, seperti biasanya, tanpa permisi, tanpa alasan. Sepupu Iva itu masuk lewat gerbang bambu. Kakinya berjit karena sandal baru yang terlalu keras. Bibirnya merah menyala, pipinya dilabur bedak yang tak murah, dan lehernya menggantungkan kalung emas mengkilap yang berayun-ayun, seolah ingin bicara lebih dulu dari mulutnya. Mbak Yu, sapa Rohma dengan senyum tipis yang tak pernah tulus. Lama ndak ketemu. Gimana kabar rumah mungilmu ini? Iva tengah menyapu lantai depan. Saat itu tangannya berhenti begitu dia melihat kilauan kalung yang begitu mencolok di leher Rohma. Dia tak menjawab, hanya tersenyum sekilas, melanjutkan sapunya yang kini terdengar lebih kasar dari sebelumnya. Aku habis dari kota. Rozikin ngajak belanja. Ini pesanan kalung emas dari toko emas Sumber Rezeki. Dia menekankan nama toko itu dengan bangga sembari mengangkat liontin kecilnya agar terkena cahaya senja. Katanya, aku ini pantas dapat yang mewah. Aku saja bisa diperlakukan seperti ratu. Kenapa kamu yang kembang desa malah hidup bagai babu? Kata-kata itu meluncur begitu saja, ceplas-ceplos, menyayat tanpa peduli luka. Rohma duduk di bangku rotan depan rumah Iva, membuka album foto dari tasnya. Foto-foto berwarna. Dia dan Rozikin di restoran, di taman kota, di kamar hotel berdekorasi merah jambu, tertawa tertangkap kamera, bahagia yang dibuat-buat tapi cukup untuk menyakiti. Kamu ingat gak? Waktu kita masih remaja, Mbak. Rohma menoleh, suaranya manis seperti racun.
Waktu itu tuh banyak yang suka sama kamu. Tapi entah kenapa, kembang desa kayak kamu malah milih tukang kayu. Ia tertawa kecil. Iva masih diam, tapi sesuatu di dalam dirinya bergetar. Sapu itu kini digenggam terlalu erat, debu yang tersisa sudah tak penting. Dia tak ingin mendengar lagi, tapi telinganya menangkap segalanya. Oh iya ya, aku dengar-dengar kamu juga belum punya anak kan? Lanjut Roma, matanya menatap tajam tapi pura-pura iba. Ya mungkin aja itu takdir. Pohon kering kan gak bisa berbuah. Perlahan Iva meletakkan sapu. Tubuhnya tegak tapi matanya basah. Dia menunduk, menyembunyikan sorot yang kini membakar. Roma bangkit, menata rambutnya di cermin kecil yang tergantung di tiang teras. Dah, aku mau pulang. Rosikin gak suka kalau aku kelamaan main di tempat orang susah. Dia tertawa lagi, kali ini tanpa menoleh. Iva menatap punggung Rohma hingga menghilang di balik jalan kecil menuju kebun singkong, lalu duduk. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena kosong, karena apapun yang dulu ia yakini sebagai harga diri, hari ini tercabik satu persatu. Malam turun tanpa kata. Angin dari luar menggeser daun pintu yang tak pernah diperbaiki. Daryono pulang lebih malam dari biasanya, membawa bungkusan kecil berisi ikan asin dan sebungkus tempe. Dia mengira itu cukup untuk menambal perut dan mungkin suasana hati istrinya. Iva menunggu di dapur. Api belum menyala, tapi bara di matanya tak pernah padam sejak sore. Mas, panggilnya. Ketika Daryono meletakkan bungkusan itu di meja, Daryono menoleh. Tubuhnya lunglai, nafasnya pelan, wajahnya tampak lebih tua dari seminggu yang lalu. Bagaimana dengan yang kemarin? Aku sudah minta cerai, kata Iva. Suaranya tenang tapi ada gemuruh dalam diamnya. Daryono tak langsung menjawab. Dia hanya berdiri di sana, memandangi istrinya seperti orang asing yang datang membawa berita buruk. Kamu ulangi lagi itu, tanyanya, tapi ia tahu jawabannya. Kamu tahu tadi Roma bicara apa? Dia menyuarakan apa yang selama ini diam di sekitaran kita. Daryono menunduk. Tak ada yang bisa dibantah. Dia tidak punya emas, tak punya anak, bahkan rumah ini pun tak cukup atap untuk menahan hujan. Aku tahu, aku bukan lelaki yang hebat, tapi aku sudah memberikan semua yang aku bisa. Iva menahan nafas. Kata-kata itu menyentuh, tapi tak cukup menyembuhkan. Aku cuma ingin pergi, Mas, supaya kau juga tidak perlu lagi ngurus perempuan seperti aku. Esok harinya, hujan turun sebentar di pagi buta, menyisakan aroma kabut tipis yang menempel di pucuk-pucuk daun pisang di belakang rumah. Daryono duduk di bangku kayu dekat bengkel, memandangi sisa gerimis yang masih menggantung di ujung atap. Di kejauhan, suara ayam tetangga sesekali pecah, beradu dengan lolongan anjing di ujung gang. Dia menyulut rokok lintingannya yang terakhir. Asapnya tipis, cepat hilang, seperti pikirannya pagi itu penuh tapi tak menetap. Dua lelaki asing tengah duduk di warung Mak Sarti. Hanya beberapa langkah dari tempatnya duduk. Dia terkenal mereka, tapi logat mereka keras dan juga cepat mencirikan orang luar kota. Salah satunya bertubuh besar, mengenakan jaket kulit yang basah oleh gerimis. Yang lain lebih kecil, tapi bicara lebih banyak. Pak Willis itu bukan dukun biasa, ujar si kecil menunduk. Suaranya diredam agar hanya didengar mereka yang mengerti. Usahaku loyo 3 tahun. Pas disuruh datang ke sana, cuma bawa air kelapa dan 2 lembar kain kafan. Coba sekarang lihat, orderan datang dari luar negeri. Daryono menoleh pelan, mencoba tak terlihat tertarik, tapi telinganya waspada. Dia itu bisa bikin banyak, bukan cuma rezeki, anak juga. Kawan saya, 7 tahun mandul, bini sudah hampir kabur, sekarang anaknya 2. Tapi bayarannya bagaimana? Si besar bertanya. Murah, gak harus uang, kadang cukup niat. Mereka tertawa kecil lalu menyeruput kopi. Obrolan bergeser ke soal sepatu dan kereta sore ke Surabaya. Tapi bagi Daryono, satu nama yang sudah menggema dalam kepalanya, ya, Mbah Willis.
Dia menunduk, matanya menatap ujung sandal yang mulai robek, tapi pikirannya jauh. Bayangan Iva kembali melintas di benaknya, wajah muram, tangan gemetar, suara pecah saat berkata ingin pergi. Dia tahu itu bukan sekedar ancaman. Permisi, mas maaf. Tadi saya sempat mendengar kalian membahas terkait Mbak Wilis. Boleh saya tahu lebih banyak terkait beliau? Kata Daryono pada akhirnya sesaat sebelum dua orang kota itu melangkah pergi. Siangnya, langit kembali cerah. Daryono menata beberapa alat kerjanya, meletakkan gergaji dan pahat ke dalam peti. Dia hanya membawa satu tas kecil. Uang di saku tidak banyak, mungkin hanya cukup untuk ongkos pergi dan pulang, dan sedikit sisa untuk berjaga-jaga. Dia tidak tahu pasti di mana Mbak Wilis tinggal, tapi warung Mbak Sarti menyimpan banyak kabar, dan kabar yang menyebar lewat kopi dan rokok kadang lebih tajam dari radio. Mau kemana, Mas? Iva keluar dari dapur, menyekat tangannya dengan lap kotor, wajahnya masih pucat, suaranya belum sepenuhnya pulih dari malam sebelumnya. Daryono menoleh, sejenak ragu, tapi kemudian dia tersenyum tipis. Aku mau ke kota sebentar. Mau beli bahan untuk pesanan kursi Pak Lurah. Iva mengangguk, dia tidak curiga, atau mungkin sudah terlalu lelah untuk curiga. Kamu bawa uang? Sedikit, cukup kok, gak usah khawatir. Iva menunduk, lalu berjalan masuk lagi tanpa kata, tak ada pelukan, tak ada salam. Rumah itu sudah lama kehilangan kehangatan semacam itu. Daryono berdiri sejenak di depan pintu, memandangi atap rumah yang sedikit condong ke kiri. Kayu-kayunya mulai lapuk dimakan waktu dan rayap. Dia menghela nafas, langkahnya berat, tapi harapan yang baru tumbuh dalam diam membuatnya terus melangkah. Dia tidak tahu apakah Mbak Wilis itu benar-benar ada, atau itu hanya dongeng yang dibisikkan mereka yang putus asa. Sepanjang jalan, Daryono melewati hamparan sawah yang mulai mengering, batang-batang padi berguguran di ujung jalan. Dia naik angkot tua yang bergoyang tiap kali melewati lubang. Di pangkal hatinya, Daryono menyimpan secuil harap bahwa di suatu tempat di balik hutan atau bukit ada seorang tua yang mungkin bisa mengubah nasibnya. Bahwa mungkin, hanya mungkin, pohon kering pun bisa berbunga asal disiram dengan air dari sumur yang tepat. Dan dia akan mencarinya, meski harus berbohong pada perempuan yang dulu ia nikahi dengan tangan gemetar dan mata penuh bintang, meski harus meninggalkan rumah dalam keadaan yang lebih sunyi dari sebelumnya. Langkah Daryono menghilang di tikungan, menyisakan halaman rumah yang kosong. Daun-daun jati berjatuhan pelan di tanah basah di dalam rumah. Iva berdiri di dapur yang sama, menatap kendi kosong dan piring-piring bersih yang tak pernah dipakai bersama. Jalan setapak itu sempit dan licin, membelah semak belukar dan lereng kecil yang basah oleh embun pagi. Di kejauhan, siluet rumah tua mencuat dari rimbunan bambu berdinding kayu gelap yang mulai keropos dimakan usia, tapi condong seperti kepala yang terus menunduk menyimpan rahasia. Rumah itu berdiri di kaki Gunung Wilis, jauh dari jalan besar dan jauh dari pandangan manusia biasa. Daryono menarik nafas pelan, hidungnya disambut bau kemenyan samar dan menyengat, bercampur anyir tanah basah dan sisa pembakaran abu. Di teras rumah ada sesajen yang dibiarkan membusuk, potongan kelapa, bunga kanti layu, dan bara dupa yang belum padam sepenuhnya. Seekor kucing hitam melintas, menatapnya sejenak dengan mata kuning pekat, lalu menghilang ke semak. Pintu rumah terbuka sendiri, tidak dengan derit, tidak dengan suara, seolah tahu dia datang. Mbah Wilis sudah menunggu, duduk di atas tikar pandan. Tubuhnya kecil, kurus, tapi terasa besar oleh kehadirannya. Wajahnya keriput seperti kain kusut, rambutnya putih digelung sederhana, matanya tajam namun dalam, seolah bisa menatap langsung isi dada siapapun. Daryono, ucapnya tanpa senyum, seperti menyebut nama dari daftar nama. Kau datang dengan langkah yang berat. Daryono menunduk, tak banyak kata ia merogoh saku, mengeluarkan amplop kecil berisi uang seadanya, lalu meletakkannya di tikar.
Tidak untukku, tapi untuk jalan yang akan kau pilih. Daryono menelan ludah, tenggorokannya kering. Di dalam rumah itu, waktu seolah terhenti. Jam tua di dinding tak bergerak, tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Aku ingin rezeki, aku ingin anak, aku ingin berubah agar Iva tidak pergi. Mbah Wilis memejamkan mata sejenak, mulutnya berkomat kamit seperti sedang menghitung sesuatu. Permintaanmu besar. Kau minta 2 hal, maka jalannya pun tak biasa. Daryono menduduk lagi, jantungnya berdebar tapi kakinya tak bergerak. Saya siap, Mbah. Suara kayu terbakar pelan terdengar dari tungku di sudut ruangan. Asap tipis mengambang rendah, menari bersama bayangan. Kau harus mengambil buntal mayit dari kuburan yang belum genap seminggu. Daryono bergidik ngeri, tengkuknya terasa dingin tapi ia tidak bertanya. Lalu, kau harus tidur berselimutkan kain itu di setiap malam Jumat Kliwon. 7 malam, tidak boleh putus. Dia mengangguk. Tumbal awal, ayam cemani, hitam legam. Darahnya harus mengalir ke 4 sudut rumahmu agar jalannya bersih, supaya kesialan yang lama menemanimu itu pergi. Mbah Wilis berdiri, membuka lemari kecil, mengeluarkan botol kaca berisi cairan keruh dan sebungkus daun kering. Ingat, ini bukan perjanjian ringan. Setiap hal yang kau minta akan dibayar. Dan kadang bayaran itu tidak datang sekarang, tapi saat kau sudah lupa pernah meminta. Daryono menatap mata tua itu. Saya siap, Mbah, katanya lagi. Mbah Wilis terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Kau bukan yang pertama datang padaku, tapi tidak semua pulang dengan utuh. Daryono tidak menggubris peringatan itu. Dalam pikirannya, wajah Iva, istrinya, terbayang. Dia ingin menebus semua apapun harganya. Bawa ini, ujar Mbah Wilis, menyerahkan sebilah pisau kecil dan kain putih yang digulung rapi. Besok malam, pergilah ke pemakaman tua dekat pohon trembesi. Ada anak lelaki mati tenggelam 4 hari lalu. Itu cukup segar. Dia menerima pisau dan kain itu seperti menerima warisan yang gelap, sesuatu yang menempel di kulit dan akan terus menempel hingga nafas habis. Dan dalam gelap yang basah itu, suara skop terdengar menembus tanah. Hujan turun perlahan, hanya terasa lewat dingin yang meresap sampai ke kendi. Kabut menggantung di sela-sela nisan, seperti asap dupa yang lupa dimatikan. Di ujung pemakaman tua, tepat di bawah pohon trembesi tua yang akar-akarnya menjalar seperti tangan mati, Daryono berdiri dengan skop. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tak ada jalan kembali dari apa yang ia lakukan malam itu. Kuburan bocah itu belum lama, tanahnya masih lembek, bunga-bunga kenanga belum kering, daun pisang pembungkus batu nisan masih hijau pucat. Setiap ayunan skop mengeluarkan bunyi pelan krosak, seperti daging dibelah. Bau tanah basah bercampur anyir bunga dan aroma kayu lapuk. Daryono berusaha tidak memikirkan apa yang ia gali, tapi tiap kali skopnya menyingkap tanah, dia merasa seolah menggali dirinya sendiri. Pada akhirnya ia menemukan kain kafan yang ia cari, kain putih yang sudah bernoda, basah dan dingin. Tangannya gemetar saat menarik buntal yang membungkus tubuh jasad itu. Saat dia hendak berdiri, tanah di bawahnya seperti bergeser. Lalu, seperti ada langkah lain ringan, pelan berkresek di antara rerumputan liar. Daryono menahan nafas. Di belakangnya, suara rangan tipis seperti batuk yang tertahan.
Ia membalik cepat, tapi hanya ada kabut dan nisan yang berdiri senyap. Tapi bayangan itu, dia yakin, barusan melintas seperti sosok kecil terbungkus kain putih berdiri, lalu hilang sekejap mata. Angin meniup kencang, membuat ranting-ranting menari liar. Dia menjejakkan kaki mundur, cepat-cepat membungkus buntel kafan ke dalam karung goni, lalu menutup kembali tanah seadanya. Dia tak peduli kuburan itu tak rapi lagi. Dia sampai di rumah menjelang subuh. Pakaiannya penuh lumpur, tangannya lecet, matanya merah. Dia meletakkan karung kafan di bawah tempat tidur, lalu mandi tanpa suara, tanpa jaya. Pagi itu, Iva terbangun lebih dulu. Dia mencium aroma tanah sejak membuka pintu kamar. Di dapur, dia melihat baju kerja Daryono tergantung di paku dekat sumur, basah dan penuh lumpur. Bukan tanah kebun biasa, tapi tanah pekat seperti dari tempat yang tak pernah tersentuh matahari. Semalam hujan-hujanan dari mana? Kenapa bajunya penuh lumpur? Tanyanya saat sarapan. Daryono hanya mengangkat bahu. Kebun belakang. Aku tersandung akar singkong, lalu jatuh. Iva menatapnya lama, tapi tak berkata apa-apa. Beberapa hari setelahnya, Daryono semakin sering diam. Dia duduk berjam-jam di pojok ruang kerja, memandangi kayu yang tak jadi diukir. Kadang hanya menatap keluar jendela ke arah kebun kosong yang tak pernah lagi ia urusi. Iva mengamati dari kejauhan. Daryono tak lagi menyentuhnya, tak menatap matanya saat bicara. Dan setiap malam Jumat, dia akan tidur lebih awal, membawa selimut sendiri dan mengunci kamar dari dalam. Iva sering terbangun di tengah malam. Dari balik pintu, dia mendengar suara-suara aneh, kadang gemberisik lain, kadang desahan panjang seperti menahan isak, kadang bisikan. Pernah sekali dia mengintip lewat celah pintu dan dilihatnya Daryono tidur menggigil berselimut kain putih kusam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dia menutup celah pintu cepat-cepat. Keesokan paginya, dia bertanya pelan, "Mas, kamu mimpi buruk ya?" Daryono tidak menjawab. Dia hanya meminum air dan melangkah keluar seolah tak mendengar. Pada malam ketiga, ketika angin menyelinap lewat celah atap, Daryono mendengar suara yang tak berasal dari dunia ini. Tangis pelan, panjang, seperti suara anak kecil yang terbangun dalam mimpi buruk. Datangnya dari arah dapur, kadang dari pojok ruangan, kadang seperti dari bawah lantai. Daryono duduk tegak di ranjang. Keringat dingin membasahi punggungnya meski udara luar menusuk tulang. Kain kafan itu masih melingkupi tubuhnya, lembab oleh keringat dan aroma tanah yang tak kunjung hilang. Dia menahan nafas. Langkah kecil terdengar, cekikik-cekikik lantai kayu yang diinjak pelan menyusuri lorong pendek dari dapur menuju kamar. Daryono menoleh ke arah pintu. Gagangnya bergerak pelan, berderit sekali, lalu diam, tapi tak ada yang masuk. Hanya dingin yang makin merayap. Dia menarik selimut kafan lebih erat, lalu menutup mata. Dan di dalam mimpinya, sosok itu datang. Tak berwajah, hanya mata besar yang kosong dan tubuh mungil dibalut kain putih, berdiri di pojok kamar dengan kepala sedikit miring, seolah bertanya, "Kau ingat aku?" Setiap malam, sosok itu datang, kadang diam, kadang mendekat, kadang duduk di ujung ranjang dengan nafas yang terdengar seperti desak angin dari liang kubur. Tapi Daryono tak lari, dia bertahan, menahan takut karena ini semua demi istrinya, Iva, demi hidup baru mereka. Dan seperti sebuah pintu yang terbuka tanpa bunyi, keanehan lain pun masuk dalam hidup mereka. 3 hari setelah malam keempat, datang seorang lelaki gemuk dari kota. Dia berdiri di depan rumah dengan senyuman lebar dan sebatang rokok mahal di sela bibir. "Pak Daryono?" tanyanya. Daryono mengangguk. "Wah, saya dengar dari Pak Marco. Katanya kursi buatan panjenengan itu luar biasa. Saya butuh 2 lusin untuk rumah makan saya yang ada di Surabaya." Tanpa tawar-menawar, tanpa tanya, dia langsung memberikan uang muka yang cukup tebal dibungkus amplop coklat.
Besok datang lagi. Dua pemilik toko dari kota Nganjuk dan Tulung Agung, lalu seorang pemborong. Dalam seminggu, Daryono menerima lebih dari 10 pesanan besar. Orang-orang ini datang sendiri, membawa uang, dan rela menunggu hingga bulan depan. Mereka duduk di bangku bambu depan rumah, mengobrol, memuji udara desa dan juga keahlian tangannya. Entah kenapa ya, kok saya percaya aja sama panjenengan, Pak, kata salah satu pembeli. Kayu-kayu ini tuh sepertinya hidup di tangan sampean. Daryono hanya mengangguk. Ia tersenyum tipis, tapi di dalam dadanya ada gelegak yang tak bisa ia pahami. Semacam kelegaan yang dibalut rasa ngeri. Dia tahu ini semua bukan karena keterampilannya semata. Dan Iva, ya, istrinya itu berubah. Wajahnya kini tak lagi murung. Matanya yang dulu redup kini bersinar kembali. Dia mulai bersenandung kecil saat menanak nasi, mulai menata ulang dapur yang selama ini dibiarkan kosong. Di suatu pagi yang sejuk, saat embun masih tergantung di dedaunan, Iva menggenggam tangannya, lalu ia berbisik, "Mas, aku telat, Mas. Aku telat datang bulan." Daryono mematung, lalu memeluknya. Dia tak berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya, Iva semakin cerah. Dia membuat bubur kacang hijau, membersihkan kamar belakang, dan menyiapkan baju-baju bayi peninggalan almarhum ibunya. Perutnya belum tampak membesar, tapi sinar di matanya seperti cahaya yang sempat padam dan kini menyala lagi. Dan di malam ketujuh, Daryono tidur tanpa bermimpi. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada tangisan. Kain kafan itu tetap ia peluk, tapi dinginnya menghilang. Dia terbangun saat ayam berkokok, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu tubuhnya tidak menggigil. Dia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang diselimuti kabut tipis. Dari luar terdengar suara Iva yang sedang menyapu halaman. Dedaunan kering bergerak pelan di atas tanah. Aroma kayu bakar dari dapur menyelinap ke dalam kamar, membawa kenangan masa lalu saat hidup masih sederhana, saat harapan masih mungkin dirawat tanpa bantuan gaib. Daryono menatap ke bawah tempat tidur. Kain kafan itu masih ada, tapi tak berdenyut, tak basah, tak menggigil di tangannya seperti malam-malam sebelumnya. Tumbal itu berhasil, begitu pikirnya. Bulan-bulan berlalu, tangis bayi itu belum lagi reda. Ketika dada Iva mulai naik turun dengan tak wajar, pagi itu mestinya menjadi awal baru. Tangis bayi terdengar pertama kali menjelang subuh, keras serak, penuh tuntutan hidup. Seorang perempuan tua menggendongnya. Perempuan ini kuat sekali. Sudah dari tadi nendang perut ibunya. Daryono hanya bisa mengangguk. Matanya penuh air, nafasnya putus-putus seperti orang yang baru lepas dari bencana panjang. Iva memejamkan mata, keringat membanjiri wajahnya, lehernya, bahkan ujung jari-jari kakinya, tapi ia sempat tersenyum sebentar saja. Senyum yang samar, seperti kenangan tentang hujan pertama setelah kemarau panjang. "Itu anak kita, Mas. Namanya Sari." Tapi sebelum Daryono sempat menjawab, tubuh Iva menegang. Tubuhnya melengkung pelan, seperti ditarik sesuatu ke arah langit-langit. Matanya terbuka, bibirnya bergetar. Bukan seperti orang kesakitan, lebih seperti orang yang sedang dicekik oleh tangan tak kasat mata. "Iva, Iva!" Daryono mendekat, tapi suara Iva tak ada. Ia sudah tak lagi bisa menjawab, lehernya menegang, dan dari sela-sela giginya keluar suara gemeretak yang mengerikan. Perempuan tua itu berteriak panik, mencoba memijat dada Iva, tapi tak ada hasil. Dalam hitungan detik, tubuh Iva mengendur, tapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit yang kosong dengan sorot ketakutan yang membeku. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Daryono duduk di bangku kayu hasil tangannya sendiri di hadapannya. Peti mati sederhana tempat Iva dibaringkan. Dia memegang tangan istrinya yang sudah dingin, dan untuk pertama kali dalam hidupnya dia bergumam lirih seperti orang mengaku dosa. "Ini bukan yang aku inginkan, Fa. Aku cuma ingin hidup kita lebih baik.
Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku pingin rumah ini gak kosong lagi. Angin malam menerpa pelan dan dari luar terdengar tangis bayi. Bukan keras, bukan lapar, hanya rengekan panjang yang seperti mencari. Daryono menunduk. Tangannya mengelus jari-jari Iva yang kini kaku dan dingin seperti batu. Beberapa jam sebelum fajar, dia berdiri. Tubuhnya seperti kehilangan tulang. Dia masuk ke kamar depan, melihat bayinya tertidur dengan tenang. Dia mencium kening anak itu sekali, lalu menatap keluar jendela. Esok paginya, Daryono berangkat ke rumah orang tua Iva. Dia membawa Sari dalam gendongan, dibungkus kain batik milik almarhumah. Tak banyak bicara, hanya menyodorkan bayi itu dengan tangan gemetar. Tolong jaga dia, katanya pelan. Ibunda Iva menatap anak itu dengan air mata mengalir. Dia mengangguk, tidak banyak tanya. Dan ketika Daryono melangkah pergi seorang diri, meninggalkan anaknya ke suatu tempat, rumah tua Mbak Wilis muncul dari balik kabut, masih berdiri bengkok dengan atap ijuk lapuk. Mbak Wilis duduk bersila di sudut ruangan. Jadi kau datang lagi? Cepat juga. Daryono tidak menjawab. Nafasnya memburu, tangannya terkepal dengan gemetar. Kenapa? Kenapa dia mati? Kau janji padaku. Aku janji usahamu akan hidup dan keturunan akan kau dapat, dan semuanya sudah kau terima. Tapi Iva mati, teriak Daryono. Suaranya melengking seperti kayu yang dipatahkan. Dia baru melahirkan, bahkan belum sempat melihat anak kami tumbuh. Itu bukan yang aku inginkan. Mbak Wilis perlahan menoleh. Kau pikir hidup bisa ditawar seperti harga kayu jati? Kau datang padaku bukan untuk meminta keadilan, tapi untuk memaksa dunia memberikan lebih dari yang semestinya kau terima. Dan dunia menagih balasannya. Daryono melangkah maju, dadanya naik turun. Aku mau memutus perjanjian ini. Apapun itu, aku mau keluar. Hentikan semuanya. Mbak Wilis tertawa pelan-pelan, seperti suara tikus yang mengerat tikar tua. Tidak bisa, Le. Bukan karena aku yang menahanmu, tapi karena dirimu sendiri sudah menanamnya terlalu dalam. Daryono mendadak diam. Kau masih tidur di atas kafan itu kan? Tanya Mbak Wilis, suaranya seperti goresan besi di bambu yang kering. Masih menyimpannya di bawah ranjang, dan masih berharap kursimu terus dibeli orang kota kan? Daryono menggertakkan gigi. Aku tidak peduli lagi, Mbak. Aku tidak peduli lagi soal kursi. Aku kehilangan semuanya. Tidak, belum semuanya. Masih ada anakmu, masih ada warisannya, masih ada jalan. Cukup. Aku akan bakar kafan itu. Aku akan kubur semua yang ada padaku. Aku akan tinggalkan rumah itu kalau perlu. Mbak Wilis memejamkan mata. Senyum kecil muncul di bibir keriputnya. Kau mungkin bisa membakar semua, tapi kau tidak akan bisa memadamkan apa yang sudah tumbuh di dalam jiwamu. Api tumbal itu sudah menyatu dengan nafasmu, Daryono. Daryono duduk sendiri di sudut rumah yang kini terlalu besar untuk satu jiwa. Dia sudah memindahkan tempat tidur ke ruang depan, tak sanggup masuk kamar yang pernah dihuni Iva. Lalu suara itu datang pelan, seperti bunyi engsel berkarat. Lemari kayu di sudut kamar terbuka perlahan. Tak ada tangan yang menyentuhnya, tak ada angin, tapi daun pintu itu bergerak. Daryono memejamkan mata, berharap itu hanya mimpi, tapi langkah kaki kecil seperti gerak tikus, tapi berat dan menyeret, menjalar ke lantai dingin, menjalar naik leher. Keringat meleleh dari pelipis, jantungnya berdegup seperti dipukul palu tukang kayu. Dia membuka mata. Di hadapannya
Kain kafan itu keluar dari dalam lemari seperti ular putih yang terlalu panjang. Kain itu menggeliat, bergerak tanpa suara, mendekat pelan, menyentuh ujung kakinya dan melingkar. Astaga, Daryono berbisik, tapi mulutnya seakan berat. Kain itu naik perlahan ke arah betis, ke arah paha. Dia mencoba menendang, tapi tak bisa. Otot-ototnya seperti dikunci dari dalam. Dadanya sesak, tangannya menegang, tubuhnya membeku. Sementara kain kafan membebat dengan gerakan teratur, seolah sudah tahu betul bagaimana cara membungkus jasad. Ketika kain itu sampai di dada, Daryono menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tak ada yang mendengar, tak ada orang yang datang, hanya suara tik, 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 jam dinding yang tak peduli. Lehernya dililit, lalu wajahnya dingin. Kafan menyentuh kelopak mata dan dunia berubah hitam. Lalu suara itu datang pelan tapi jelas, bukan dari luar tubuh, tapi dari dalam, dari ruang paling gelap di kepala atau hati, atau mungkin jiwa yang sudah digadaikan. Abdi, tetaplah Abdi. Suara itu bukan suara lelaki, bukan perempuan, bukan tua, bukan muda. Suara itu seperti bayangan. Tiada putus perjanjian ini. Daryono ingin menangis, tapi matanya tak lagi miliknya. Bahkan setelah kau mati, bau anyir belum sempat hilang saat matahari pertama menembus sela-sela genting yang retak. Begitu warung Bos Sarmi tak seramai biasanya. Para ibu membicarakan suara aneh dari arah rumah Daryono semalam. Namun pagi ini, Parawi, tetangga sebelah, memberanikan diri. Dia mendengar pintu rumah Daryono masih terbuka sedikit, berayun pelan seperti belum ditutup semalaman. Ketika ia memanggil dari luar, tak ada jawaban. Yono, panggilnya pelan. Angin menjawab dingin. Parawi menolak perasaan tak enak yang menjalar dari telapak kakinya hingga ke tengkuk. Dia melangkah masuk pelan, seperti masuk ke dalam rumah duka. Dan di sanalah dia melihatnya, di ruang tengah, di atas 3 rotan tipis yang biasa dipakai Daryono tidur sejak istrinya wafat. Tubuh Daryono telah terbujur kaku, terbungkus dari leher hingga ujung kaki. Kain kafan membebat tubuhnya rapat, hanya wajahnya yang menyembul keluar, pucat seperti kapur, dengan mata terbuka lebar. Bibirnya menganga seperti masih hendak berteriak. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Vilanita. Dan ini pesugihan ya, pesugihan buntel mait. Ya itulah teman-teman ya. Ketika kesulitan ekonomi mendera, di sini juga istrinya ingin meninggalkan dia, hidupnya serasa hancur, nggak punya anak. Akhirnya ada solusi singkat yang ditawarkan, di situ langsung dihajar tanpa dia tahu bahwa ada konsekuensi yang sangat tragis nanti di depannya ya. Dan di sini akhirnya apa? Ya dia kehilangan istrinya juga, dia juga tidak sempat merawat anaknya, tidak nggak lama dia merasakan harta yang banyak. Setelah itu selesai. Ya itulah teman-teman, banyak sekali yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Yang pasti kita jangan mudah menyerah dalam hidup. Usaha, kerja keras, teriring doa, insya Allah semuanya akan bahagia pada akhirnya. Jangan pernah memilih jalan singkat seperti dalam kisah barusan, karena pesugihan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Dan untuk Vilandita, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Gue teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, dan boleh juga dong dibantu ya di share link videonya ini agar bisa menghibur teman-temannya juga yang lain. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja.
Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.